Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syaikhullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu anhu yang bersemayam di Patapan Suryalaya PPKN 1 Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria, wanita, tua, muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Amin. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur zahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah keduanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadrat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyabillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, zahir dan batin, mesti kita hormati. Begitulah semestinya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, mesti bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya adzabun alim, yang berarti tukar senapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati susah. Tidak, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, mesti belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, mesti dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin mesti kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, karena mereka jadi fakir miskin itu bukan kehendaknya sendiri, namun itulah kudrah Tuhan.
Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam alaihi salam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian semestinya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surah Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun, saling harga menghargai. Tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat dan kampung, desa dan negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah rimpah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Amalkan dengan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani dan rohani, yang selalu diselimuti oleh bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Pakapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan, tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafatul Arifin radhiyallahu an. Qaddasallahu syai'al Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Untayan mutiara. 1. Jangan benci kepada ulama yang sejaman. 2. Jangan menyalahkan ajaran orang lain. 3. Jangan meneliti murid orang lain. 4. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. 5. Mesti menyayangi orang yang membencimu. Pangersa Guru almarhum dihormati Syekh Muhammad Abdul Ghawsiful Maslun Al-Qadiri Anak Sabandi Al-Kamil Al-Muwafaq Qaddasallahu syai'al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ta'awudzu ya Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan atau perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.